pasang LCB, mau pasang LCB di rumah Anda, menurut saya mah tuh percuma ya. LCB bermerek, LCB mahal, pasang di rumah Anda itu kalau menurut saya percuma ya, percuma deh. Jika we are the brave, we are the bold, we can be anything, anything, anything. We are the light, we light the dark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ainin Jazz. Seperti biasa, Ainin Jazz bagi-bagi informasi seputar pengetahuan dari apa yang kami ketahui, berbagi pengalaman dari apa yang kami alami. Oke, jika konten ini sekira ada manfaatnya, silahkan ambil dan terapkan. Jika tak ada manfaatnya, abaikan saja. Anggap saja sebagai hiburan. Oke, konten sekarang ini sebagai berikut. Baik, dalam konten kali ini kami akan memberikan info perihal LCB yang dipasang di box pembagian grup ya. Kenapa kami katakan percuma saat Anda menginginkan memasang pengaman anti sengat yaitu LCB ya. Ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan sebelum Anda membeli LCB tersebut supaya tidak percuma gitu ya saat Anda membeli LCB baik merek terkenal, kualitas bagus, harga bagus gitu ya. Tetapi nantinya akan percuma kalau Anda tidak tahu hal yang harus diperhatikan sebelum memasang atau membeli LCB tersebut. Beberapa faktor yang mengakibatkan LCB selalu trip. Jadi sebelum Anda membeli LCB tersebut, sebelum Anda pasang, ya tentu sebelum Anda pasang ya sebelum membeli gitu ya. Perhatikan dulu stop kontak maupun saklar lampu milik Anda, embodusnya. Ya. Embodusnya itu jangan sampai yang terbuat dari plat. Karena kalau menurut kami yang terbuat dari plat itu hanya dikhususkan untuk yang di dinding gipsum, tidak ada hubungan dengan tembok atau ke bumi. Kalau instalasi model-model lama masih banyak atau masih ada yang mempergunakan embodusnya itu terbuat dari plat seperti ini. Nah, ini adalah embodus yang terbuat dari plat. Karena kalau seandainya ya disaklar atau stop kontak ada kabel yang terluka saat itu waktu pengupasan kulit kabelnya, lalu yang lukanya tersebut menempel di plat tersebut, itu akan mengakibatkan LCB tersebut selalu trip. Lalu jangan sampai di rumah Anda juga mengalami sambungan-sambungan itu berjubel atau padat di dalam embodus. Karena untuk bangunan-bangunan lama atau yang sembarangan pemasangan instalasi untuk mencari alternatif gitu ya, selalu banyak yang menyambung untuk satu titik ke satu titik lagi sebuah stop kontak ya. Itu penyambungannya itu ada di dalam embodus. Paralelannya itu ada di dalam embodus. Pas kebetulan embodusnya terbuat dari plat, lalu ada arus listrik yang terluka atau isolasinya kurang bagus atau kabelnya yang terluka, sehingga arus listrik tersebut nempel di plat tersebut, maka akan trip ke LCB.
Ditambah lagi, perlu Anda ketahui, jangan sampai entah itu saklar maupun stop kontak di area yang lembab. Untuk rumah-rumah yang bersebelahan dengan rumah orang, ya, biasanya area-area tersebut itu area-area yang rawan lembab. Sudah memakai embodus pelat, ditambah lagi area tersebut lembab. Itu sensitif banget yang namanya ELCB ketika arus listriknya terhubung dengan plat dan area tersebut lembab. Jangankan untuk area lembab, ya, area yang istilahnya kering cuman ada penghantar seperti basahnya itu atau lembabnya itu dari, kadang-kadang kita menemukan dari rayap gitu ya, itu juga akan sensitif banget, akan membuat trip ke ELCB. Lalu walaupun Anda mempergunakan embodus yang berbahan plastik seperti ini nih bahan embodus yang terbuat dari plastik, baik yang persegi 4 warna putih maupun persegi warna hitam maupun yang bulat. Walaupun embodus ini berbahan plastik, tetapi saat penempatan pemasangan stop kontak maupun saklar itu di area atau pas kebetulan areanya itu lembab, temboknya itu lembab, itu juga akan mengakibatkan trip terhadap ELCB ketika kabel di dalam embodus tersebut ada yang terkupas, atau walaupun tidak ada yang terkupas tetapi ternyata di dalam embodus tersebut ada bekas penghantarnya, yaitu lembab dan tanah yang dibawa oleh rayap gitu ya, lalu kena ke area titik pengupasan kabel yang menuju titik di mana tempat stop kontak. Kabel di stop kontak itu dikuatkan atau dipasangkan, baik di stop kontak maupun saklar ada pengantar kotor lembab, itu juga akan mengakibatkan ELCB tersebut trip. Nah, jadi untuk supaya Anda tidak merasa salah beli, ya, permasalahan trip tersebut bukan diakibatkan produknya kurang bagus atau produknya bermasalah, tetapi instalasi jaringan listrik di rumah Anda yang bermasalah sehingga terprediksi oleh ELCB. Oke, sekarang berarti Anda mudah-mudahan sudah paham dari apa yang kami sampaikan. Intinya, saat Anda mau membeli ELCB yang dipasang di dalam box MCB itu untuk mengontrol atau untuk anti sengat keseluruhan jaringan listrik di rumah Anda. Tetapi usahakan atau kontrol terlebih dahulu terutama stop kontak atau saklar yang dipasangnya di area lembab. Area-area yang lembab tersebut sering kita temukan adalah stop kontak yang dindingnya
sebelahan atau maksudnya sebelahan dengan dinding rumah orang. Ya. Dinding rumah Anda dempetan dengan dinding rumah orang. Nah, di area-area seperti itu sering terjadi stop kontak atau saklar yang mengalami kelembaban, terjadi lembab. Lalu yang sering terjadi lembab itu adalah di dinding di dalam rumah Anda yang pas kebetulan dindingnya itu bersebelahan dengan dinding kamar mandi. Ya. Nah, area-area itu adalah area yang rawan dengan terjadinya kelembaban atau lembabnya embodus, ya, baik untuk embodus yang model plat maupun yang plastik. Kalau terjadi lembab dan ada penghantar di dalamnya kotor ikut basah juga, maksudnya ikut lembab, ya, nggak usah basah tapi hanya sebatas lembab aja, itu akan mengakibatkan trip ke ELCB. Sebetulnya dengan memasang ELCB itu sangat bagus, sangat bermanfaat kalau jaringan di rumah Anda, kabel-kabel di rumah Anda itu bagus, instalasinya bagus, tidak ada sembarangan penyambungannya terawat, tersusun rapi di dalam di dalam tedus, ya. Karena kami banyak mengetahui atau banyak yang kami alami, penyambungan aja tidak mempergunakan tedus sembarangan. Nah, ketika penyambungan yang sembarangan tersebut tidak dikasih tedus di dalam plafon, pas kebetulan dinding plafon rumah Anda itu bersebelahan dengan dinding rumah orang, pas kebetulan di rumah orang tersebut area kamar mandinya, maka sambungan tersebut akan menjadi lembab sehingga akan mengakibatkan trip ke ELCB karena lembabnya itu adalah penghantar arus listrik ke ground, ke bumi, ya. Walaupun hanya nempel ke dinding rumah, tapi dinding rumah tersebut lembab, itu akan mengakibatkan menjadi trip. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan dengan ada informasi ini Anda tidak sembarangan atau langsung membeli ELCB, tapi alangkah baiknya periksa dulu jaringan listrik di rumah Anda sebelum membeli ELCB tersebut. Tetapi kembalikan lagi saya kepada diri Anda semua, terserah Anda mau langsung beli ELCB sebelum mengecek jaringan, stop kontak, saklar yang tadi saya katakan, atau mau mengecek dulu. Saya kembalikan kepada diri Anda, itu semuanya hak Anda. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kami ucapkan banyak terima kasih bagi Anda yang selalu menyimak konten-konten kami dan selalu mensupport channel kami. Dan bagi Anda yang baru gabung, silahkan partisipasinya untuk selalu support channel kami ini dengan melakukan like, subscribe maupun komen, ya. Silahkan Anda berkomentar hal-hal yang kami sampaikan melalui konten-konten tersebut. Barangkali ada yang ingin Anda tanyakan, tapi mohon maaf jika responnya agak-agak telat, ya, karena kami meresponnya selalu pas sepulang bekerja. Oke, itu saja. Semoga semuanya Anda, kita semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran segala macam urusan. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ainim Jazz. Makasih ya guys. Jangan lupa like, komen,
dan subscribe, tambah loncengnya